kurang gigi. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita. Ditutup hadir bersama Bapak Ibu semuanya beserta workshop yang saya hormati dan juga berbahagia. Syukur selalu kita adakan dari Allah SWT, kita dipertemukan dalam kebersamaan dan indah pada pagi hari ini. Dan juga tidak lupa saya itu ingat bahwa sekarang ini masih Syawal, masih sebenarnya harusnya masih Selasa Idul Fitri. Maka dari itu saya menghaturkan pada Bapak dan Ibu para narasumber selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf semua kesalahan kehilafan yang selama ini mungkin sering kita bertemu dalam kegiatan-kegiatan yang seperti MP. Apabila ada hal yang berkenaan selama satu tahun selanjutnya nanti kita akan belajar bersama dan juga menggali berbagai informasi terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan dari Dinas Dipora DIY tahun 2026. Nanti kami dibantu untuk diinformasikan terkait itu supaya nanti kami bisa ini teman-teman untuk bisa melangkah dengan tepat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan di provinsi ini. Saya kira DIY itu memang selalu istimewa, tapi sekarang ini seharusnya tidak istimewa lagi, Pak. Istimewa plus dan bego lagi. Kenapa? Istimewa itu menjadi tagline-nya Jawa Barat. Iya, jadi kalau masih sama dengan Jawa Barat, nggak mau dong. Kita harus lebih dari Jawa Barat. Jadi Jawa Barat istimewa, Makanya sini harus Jogja istimewa, unggul dunia. Paling tidak terlalu betul. Karena kita harus menjadi satu barometer pendidikan di Indonesia, dan itu akan selalu disorot oleh seluruh provinsi di luar ini. Kepada Ibu nanti waktu sekitar maksimal 2 jam, Pak. Kalau bisa ya setengah jam atau 1,5 jam, Pak. Pokoknya terserah Pak, Suci aja. Nanti kita Bapak menyampaikan satu materi, kemudian nanti teman-teman akan melakukan mungkin tanya jawab untuk memperdalam apa yang terjadi. Ya, aku mungkin gawe tapi belum bangun, belum kenari. Keduanya di kebun raya. Bapak Ibu bertemu kembali dengan Pak Suci yang berkenan memanfaatkan itu pendidikan di Yogyakarta. Semoga Pak Suci nanti waktu sampainya maksimal pokoknya jam 12 maksimal. Kalau sebelumnya apa-apa.
Selamat pagi saudara kita semua. Selamat pagi Pak Koordinator, Pak Bais, kemudian teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dari Balai Dikmen Kabupaten Kota, dari Bidang Kabupaten Kota, dari bidang PAUD, dari bidang SD, bidang SMP, ada juga dari perencanaannya. Kemudian kalau dari Balai Dikmen yang biasa juga ini kalau undangannya menangani rapat pendidikan gitu. Ya pertama-tama kami bersyukur ya ini kami diminta oleh Pak Bais dan teman-teman dari BPMP untuk menyampaikan materi tentang kebijakan peningkatan untuk pendidikan. Jadi mohon maaf Pak Ibu, saya juga datangnya juga telah karena hari ini itu masih berlangsung tes kemampuan akademik karena di jenjang SMP ya, dan ya namanya juga baru gitu ya, masih banyak masalah-masalah yang terjadi gitu ya, servernya error, ya jawabannya tidak muncul, ya pengawas uangnya itu antara yang dilakukan TKA dengan kesesuaian dengan sekolahnya juga tidak sama gitu ya, banyak lah gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa bersama adik-adik kita yang di jenjang SMP untuk saat ini yang sedang berjuang gitu ya untuk mengikuti TKA nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita berdoa bersama mudah-mudahan prestasi yang SMA bisa nasionalnya bagus ya, harapannya juga yang di SMP maupun nanti setelah itu juga yang di SD itu juga akan baik gitu. Jadi semakin setelah SMA kemudian SMP dan SD nanti juga akan jadi lebih satu jumlahnya banyak gitu ya. Kemudian ya mungkin juga belum familiar dengan model-model yang sekarang ini, karena sekarang ini ya harus diawasi oleh penyelia sekarang gitu ya, tidak yang seperti biasanya itu cukup pengawas uang selesai gitu. Sekarang itu masih ada penyelia gitu. Penyeliannya pun juga penyeliannya juga ditunjuk dari dinas gitu. Kalau yang SMA kemarin itu ditunjuk dari universitas, kalau yang sekarang ini ditunjuk dinas itu diminta untuk jadi penyelia. Nah, jadi yang ngawasi gitu. Saya sekarang ini harusnya juga jadi penyelia gitu, tapi ya saya tinggal gitu. Ya saya minta 2 orang ini saya titip ya nanti ya, pasang aja foto saya gitu. Karena ya harus, karena sampai 4 sesi hari ini sampai 4 sesi ya, berarti harus sobri. Ya kalau yang di SMA itu penilaiannya itu ya, saya bicara TKA supaya Bapak Ibu semua juga bisa memahami juga. Kalau yang di SMA itu masuk penilaian itu masuknya tidak tiap sesi itu mengikuti, mengawasi, tidak cuma masuk di sesi kedua atau sesi ketiga jadwalnya. Tapi kalau yang sekarang di SMP ini mulai dari pagi jam 6.30 itu harus start. Jadi saya itu kalau misalnya pagi itu harus 6.30 sudah sampai di kantor, kemudian buka laptop ya sudah ngawasi sesuai dengan jadwalnya. Nah gitu. Jadi ya laporan-laporannya seperti itu masih cukup error, tapi ya mudah-mudahan tidak berpengaruh. Kemudian yang error itu pun juga nanti ada kesempatan untuk ada susulan, karena TKM juga ada susulan ya Bapak Ibu. Oke, itu beberapa hal yang kami sampaikan. Nanti setelah TKA-nya ada TKA SD gitu ya. Habis itu ya TKAD gitu ya. Enggak apa-apa. Kalau di medsos itu kadang-kadang ini Bapak Ibu. Kalau di medsos itu kadang-kadang ada yang menyampaikan bahwa masuk Jogja untuk ke jenjang berikutnya itu kok susah ya gitu. Ya ada TKA masih tambah TKAD gitu ya. Ya namanya untuk punya mutu karena temanya tentang peningkatan mutu. Ya kalau kita tidak akan meningkatkan mutunya ya tidak usah ada, ya tidak perlu susah-susah gitu. Jadi ya kalau ke masyarakat biasanya kita menyampaikan ya kalau memang tidak ingin anaknya mutunya baik, artinya secara kompetensi mutunya bagus, ya tidak perlu susah, ya cukup yang ada saja gitu. Makanya Jogja ya memang selektif dalam rangka apa?
untuk meningkatkan mutu kita, karena kita ini barometernya. Jogja itu gimana pendidikannya, seperti apa. Besok kami itu juga diminta untuk narasumber di BPKP, berarti BPKP itu juga percaya bahwa karena ada satu di Jogja disuruh aja dari pusat semua, dari direktur jenderal, direktur dan sebagainya. Yang besok itu Jogja diminta juga untuk paparan terkait dengan pemerataan pendidikan di DIY. Selain yang hari ini tentang masalah penjaminan mutu gitu ya. Jadi itu beberapa hal, makanya ada beberapa isu terkait dengan pendidikan sebenarnya yang tiap tahun itu sebenarnya masih update. Yang pertama apa? Aksesibilitas. Ya. Kemudian yang kedua peningkatan mutu. Jadi isu yang kedua itu terkait dengan peningkatan mutu. Tapi kita tidak bisa langsung kita tingkatkan mutu sementara aksesnya belum bagus gitu. Artinya masih ada anak-anak yang tidak bersekolah, anak tidak sekolah di DIY gitu. Nah ini makanya perlu ya tidak langsung ke peningkatan mutu. Mereka akses layanan pendidikannya bagus dulu, baru kita bagaimana meningkatkan tidak hanya sekedar akses saja, tetapi mutunya juga harus dilakukan. Gitu. Selain ada beberapa isu masalah tata kelola, manajemen sekolah dan seterusnya, itu bagian dari isu-isu berikutnya yang saya kira juga perlu kita kita pahami atau kita garap lah sebagai birokrasi pemerintahan. Mohon izin saya tak ke mana? Jalan-jalan. Kader Pak. Apa? Jadi Bapak Ibu, jadi yang pertama prioritas pembangunan daerah karena saya diminta untuk kebijakan pemerintah Pemda DIY dalam peningkatan mutu itu seperti apa. Yang pertama saya mesti mulai dari prioritas pembangunan daerah. Yang pertama jelas penguatan good governance pada berbagai tingkatan. Itu yang pertama, penurunan tingkat kemiskinan karena kita kemiskinannya juga masih di Jogja itu masih cukup besar itu. Maka ini bagian yang ini. Peningkatan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, ini juga bagian yang saya kira perlu intervensi. Ada pengembangan kehidupan ekonomi yang layak supaya dari kemiskinan nanti mengurangi kemiskinan, penurunan ketimpangan antar kelas sosial antar wilayah. Kita masih ada ketimpangan antar wilayah Jogja ini, meskipun kecil hanya 5 wakil kota. Nah yang kelima adalah harapan kita sebenarnya yang harus kita garap di pendidikannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Yogyakarta. Gitu. Nah intervensinya apa? Kawasan selalu Pak Gub DIY itu selalu orientasinya adalah kawasan selatan gitu. Kalau dulu ada ya ibaratnya pembangunan DIY itu mungkin arahnya kenapa tidak ke utara, karena di utara itu sudah relatif lebih maju, kemudian ke arah selatan. Ini makanya pemberdayaan di sana menjadi fokus di Pemda DIY. Reformasi kelurahan karena kelurahan bagian dari sistem birokrasi yang paling kecil gitu ya di desa, kelurahan atau kelurahan di Jogja. Kemudian kita harus mulai dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sekarang kita juga tidak bisa lepas dari suka tidak suka yang namanya teknologi itu harus kita lampaui gitu. Tidak bisa kita menghindar gitu. Sekarang sudah semuanya basisnya aplikasi, basisnya digital gitu. Kita harus ke arah situ. Nah, bagaimana pemanfaatannya supaya digitalisasi itu tidak menjadi suatu hal yang negatif. Makanya ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran juga seperti itu. Sekarang macam-macam digitalisasi, anak-anak kecil itu sudah pada pegang gadget. Supaya hanya bagaimana caranya mereka tidak memanfaatkan itu secara negatif gitu. Tetapi dibuat positif. Proyek sekolah pakai TikTok gitu ya. Ini Indonesia aja mas. Oh sudah ya. Biasanya kalau kita sekarang ada 8 oke. Kemudian pengembangan budaya inovasi. Kita tidak akan maju tanpa inovasi itu. Jadi inovasi itu dibutuhkan. Bapak Ibu kalau kami di OPD di Pemda DIY ini
salah satu yang dinilai OPD itu dinilai kinerjanya itu salah satunya apakah OPD itu banyak inovasinya atau tidak gitu. Jadi kalau inovasinya rendah maka raportnya bisa juga rendah gitu. Raportnya nanti terus salaman sama Pak Gubernur gitu. Jadi kalau yang raportnya tinggi salaman tapi bangga, tapi kalau yang jelek itu salaman itu izin gitu ya gitu. Jadi apa di timbal balik ataupun rapotan OPD itu salah satunya ya siapa yang budaya inovasinya atau inovasinya macam-macam itu ya nanti nilainya akan menjadi lebih baik. Ini perlu didorong juga di situ. Terus Mas, nah ini arah kebijakan pembangunan DIY terkait urusan pendidikan saja ya, karena kita dinas pendidikan udah ada olahraganya gitu. Tapi saya sampaikan bahwa yang pertama tadi itu yang saya sampaikan terkait isu yang pertama tentang isu pendidikan itu adalah pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah dan khusus ya, karena memang kami secara kewenangan adalah kewenangannya pendidikan menengah dan khusus gitu. Kemudian yang kedua pemetaan dan redistribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Kalau gurunya tidak kurang, PR-nya sekarang itu apa? Guru kita itu kurang. Kemarin waktu konsolidasi nasional kami hadir dalam konsolidasi nasional, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara itu Menpan RB itu menghitung guru itu cuma rasio 1:20, tidak memperhatikan mapel dan jumlah rombel. Jadi kalau menurut mereka menurut Menpan RB ya, teman-teman RB, guru kita itu cukup karena rasionya 1:20 selesai itu. Oh, murid kita sekian, gurunya ada sekian, jadi rasio 1:20 gitu. Ya kalau dihitung itu cukup. Tapi kan bukannya kita kalau di sekolah itu kelas 1 ada guru mapel bahasa Indonesia, kelas 2 juga ada, pasti ada. Tidak dihitung satu itu, ya kan? Itu belum baru mapel, belum jumlah rombelnya yang harus ada gurunya gitu. Itu tidak dihitung. Ya kalau seperti itu ya kita cukup memang kalau 1:20. Nah makanya waktu konsolidasi nasional juga semua juga belum kok gitu, hanya begitu gitu. Harusnya tidak. Nah sekarang ini darurat kekurangan guru itu sudah lampu merah, sudah lampu kuning. Jadi ke depan ini kalau tidak ada langkah-langkah bagaimana perekrutan guru, dan tugas pendidikan guru itu bukan tugas masyarakat, tugasnya pemerintah. Jadi ini, tapi kan kita terkendala oleh aturan dan seterusnya, kemampuan fiskal gitu. Jadi semakin mengangkat guru banyak, ya fiskalnya belanja pegawai dan seterusnya akan tambah. Itu pasti. Nah, kenapa kan? Kadang-kadang sekarang karena masyarakat itu inginnya segera dilayani, ya akhirnya terus mengadakan guru saja diangkat oleh komite gitu kan? Nah, gitu ya. Ya ini pemetaan itu yang kita bisa adalah memetakan sesuai mapel kurangnya. Guru SMA, SMK di DIY itu kurangnya berapa Bapak Ibu? 1.160 orang. Jogja, guru SMA, SMK termasuk yang guru produktif di SMK 1.160 guru yang pendidikan khusus, guru pendidikan khusus. Setiap tahun ada yang pensiun. Jadi itu kekurangan. Nah kemudian arahnya juga peningkatan kesediaan dan kelayaan sarpras pendidikan, baik itu sarana prasarana kelas, laboratorium dan sarana fisik sekolah yang lainnya, juga yang terkait dengan digital, lab komputer, juga kemudian sarana proses pembelajaran yang berbasis digital gitu. Itu apalagi sekarang sudah dibantu oleh pusat juga IFP gitu ya. Tinggal bagaimana penggunaannya nanti gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan itu dibantu semua, hanya setiap kelas itu punya IFP Pak itu. Ya, tapi kan kemungkinan kan itu ya, anggarannya cukup besar. Satunya berapa Mas? 26 juta. 56 juta. 26 juta lah. Kalau sekian makanya satu skala sekarang baru dikasih tiga baru satu sekali. Satu gitu ya. Masih cukup banyak kekurangannya. Tapi ya alhamdulillah kita ada, karena itu digitalisasi harus didorong oleh kebutuhan infrastrukturnya ada.
Kalau kita ngomong digitalisasi, kalau ngalah warna gitu, ya kan? Jadi ya memang digitalisasi itu ya harus relevan dengan ketersediaan infrastrukturnya. Kalau tidak ada ya kita tidak bisa. Bandwidth juga sama ya, internetnya gitu. Ya alhamdulillah kalau saya bicara tentang kemenangan di SMA, SMK, SLB gitu ya, itu juga sudah cukup terpenuhi gitu kebutuhan untuk bandwidth sekolah. Bahkan sekarang kalau yang di SMA, SMK itu malah dilarang untuk kerjasama langganan provider selain yang dicukupi oleh Kominfo. Sekarang sudah dicukupi semua oleh dinas Kominfo gitu. Bandwidthnya meskipun ya ada kala kalau di sekolah itu cuma nyantol satu itu di ruangnya kepala sekolah tapi tidak disebar gitu. Jadi terus kalau laporan internet kami itu belum mencukupi, padahal ya karena apa? Tidak dibuat jaringan ya ke kemana-mana, dan jadinya cuma satu titik aja, harusnya ada beberapa titik. Itu kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek, ya ini dalam rangka menguatkan literasi, numerasi dan keterampilan digital. Jadi sekarang pembelajaran berbasis proyek itu sebenarnya untuk jadi tidak hanya sekedar siswa itu mendapatkan teoritis ya, berbasis teoritis, tapi praktek langsung. Karena sekarang yang didorong itu adalah Bapak Ibu semua bahwa siswa itu mampu mengaktualisasi apa yang diterima di dalam kelas itu di kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya konteks pembelajaran sekarang itu kan ke arahnya ke situ gitu. Tidak sekedar nampak teori untuk ujian, hafalan, selesai, tapi aplikatifnya ada. Itu yang paling penting. Kemudian menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pencapaian SPM bidang pendidikan. Jadi SPM pendidikan itu juga seperti tadi ya, akses, kualitas, kemudian relevansi pendidikan kalau di provinsi, kalau di di kabupaten kota lebih kepada masalah pendidikan khusus juga masuk, atau mulai dari PAUD, kemudian juga SD, SMP gitu ya. Kemudian tata kelola juga masuk dalam SPM gitu. Kalau di provinsi ada tambah SMK gitu, kalau di kabupaten kota tambah PAUD gitu. Kemudian penyelarasan kurikulum vokasi, yaitu kaitannya dengan SMK ya, kompetensi kebutuhan pendidikan, jadi supaya lulusan SMK itu bisa diterima di dunia usaha, dunia industri. Upskilling, reskilling juga masuk di SMK ya, program vokasi, teaching factory. Nah ini penguatan pendidikan karakter, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan penguatan UKS juga, ini juga sebenarnya mengadopsi apa yang canangkan oleh pusat gitu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, anak hebat Indonesia salah gitu. Dan penguatan UKS sebagai lembaga yang ada di sekolah yang terkait dengan kesehatan siswa, kebugaran siswa. Satunya karakter plus kebugaran siswa. Kemudian ini yang pemuda olahraga juga saya sampaikan karena kita bicara pendidikan. Terus, nah ini tujuan dan sasaran. Tujuannya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, gitu ya. Kemudian sasarannya meningkatkan pemerataan layanan kualitas pembelajaran dan informasi pendidikan, gitu. Kualitas layanan tercapainya pemuda. Jadi kalau pemuda olahraga juga olahraga, penyelenggaraan olahraga. Nah programnya, nah ini ada beberapa program, saya kira juga di SIPD ini juga masuk, program pengelolaan, program mendidik tenaga pendidikan sudah dibagi-bagi gitu ya. Pengendalian perizinan pendidikan ya Bapak Ibu, masalah perizinan itu juga sesuatu yang saya kira perlu menjadi perhatian bersama. Sekarang itu banyak sekali yang karena ke arah nanti bisa saja sekolah yang berdiri itu ya sudah diizinkan itu, masalah asetnya bermasalah. Jadi untuk hati-hati kalau Bapak Ibu nanti perizinan PAUD, perizinan SD, perizinan SMP, yang paling utama itu yang pertama adalah terkait dengan asetnya, tanah, status tanahnya. Kami itu kalau itu masih milik pribadi, belum milik yayasan, kami tolak.
Ini contoh saja, ini kemarin aja kita menolak ya Sadewa itu ada yang di Sari tapi mau menjadikan di Moyodan secara tanah masih statusnya pribadi, itu bukan miliknya yayasan gitu ya. Kami nggak bisa, walaupun sudah ada suatu pernyataan untuk untuk nanti proses gitu, tetapi tidak kami proses gitu. Ya tidak dikeluarkan izinnya. Oke, terus Pak. Nah, kondisi terkini urusan pendidikan di DIY seperti apa? APK ya. Kalau APK ini kan partisipasi penduduk secara umum ya Bapak Ibu, di suatu tingkat pendidikan gitu. Bisa SD, bisa SMP, bisa SMA, bisa SMK. Ini indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing bidang pendidikan. Nah, kalau kita lihat capaiannya SD, MI, MTS belum sepenuhnya mencapai 100% ini yang di DIY ya. Ini data yang kami dapat yang menunjukkan partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut masih belum optimal. Jadi ini PR Bapak Ibu yang di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota karena belum mencapai optimal 100% gitu ya. APK loh ya, APK bukan APM. Kalau APM susah, tapi kalau APK harusnya memungkinkan gitu ya, memungkinkan bisa 100% karena kasar. Jadi kalau APM ya murni gitu ya, itu yang susah. Nah, kalau yang SMA SMK yang melebihi 100% karena apa Bapak Ibu? Banyak orang luar DIY itu yang pengen sekolah di DIY. SPMD kemarin aja yang mau mendaftar di DIY sudah hampir 2.000 orang pengen sekolah di DIY. Ya kalau harapannya bisa sekolah nang SMA telu, SMA wolu, SMA siji, terus dari itu ke UGM-nya mudah. Sederhana masyarakat itu mikirnya begitu, namanya atau sudah dianggap ya memang menganggap bahwa Jogja itu tadi barometer pendidikan. Wah, kalau sekolah di Jogja adalah sebuah kebanggaan tertinggi karena daerah dengan prestasi siswanya juga bagus gitu. Sehingga ya, yang menyekolahkan sini. Nah ini yang akhirnya membuat APK-nya di SMA SMK ini melebihi 100% untuk jenjang atau usia 16-18 itu. Nah ini saya ngambil sumbernya dari data Bapeda DIY itu. Nah kalau APM, kalau APM kita fluktuatif ya, kadang tinggi, kadang rendah gitu ya. Saya punya datanya pada tahun 2023 data peningkatan pasti di jenjang dibandingkan, tapi ada peningkatan ya. Berarti kalau ada peningkatan mengindikasikan ada perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan gitu. Jadi yang pertama kalau APK itu bicara akses gitu, bicara akses gitu. Kemudian tahun 2024 terlihat variasi antar jenjang. Jadi ada dinamika sosial ekonomi, ada perlunya perhatian kebijakan yang berkelanjutan. Kalau kita membuat sebuah kebijakan tentang peningkatan akses, itu kalau tidak berkelanjutan, maka tidak ada peningkatan. Jadi misalnya ya Bapak Ibu, kita punya program atau kebijakan yang terkait dengan bagaimana anak-anak supaya sekolah, beasiswa saja. Tahun ini ada beasiswa, tahun depannya tidak ada, maka tidak akan meningkatkan yang namanya angka partisipasi. Jadi ya harus lanjut gitu. Makanya memang ya namanya program-program seperti beasiswa, seperti kegiatan dalam rangka peningkatan akses ini yang menjadi pokok pertama di SPM saja mesti jadi nomor 1 kok. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menyampaikan program kegiatan ke TAPD gitu ya, itu yang penting itu satu SPM itu paling pertama, aksesibilitas. Jadi ya pendataan anak tidak sekolah, beasiswa gitu, pembangunan sekolah baru misalnya itu bagian dari sisi kebijakan untuk peningkatan akses. Nah itu yang dulu yang pertama ini yang harus segera diusulkan aja itu. Kalau nanti TAPD-nya menolak, ya berarti nggak ingin anak-anak di daerah kita itu sekolah. Berarti kalau gitu tinggal dibalik saja itu. Saya kalau dengan Bapeda ya, saya sampaikan kalau saya dengan Bapeda
atau dengan DPKA gitu yang ngurusi APD lah gitu. Ya saya sampaikan, nah kami diminta untuk meningkatkan supaya SDM-nya tinggi-tinggi, tapi akses saja nggak didukung anggaran itu. Kami begitu, harus begitu gitu. Jadi kita buat listeningnya dengan APD-nya seperti itu. Terus, nah APS, kalau APS ini kan mengetahui banyak penduduk sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Kalau APS lebih makin tinggi APS ini ya berarti makin banyak yang bersekolah di suatu daerah. Kalau di SPM ya ukurannya APS ini sih sebenarnya. Kalau kita ukurannya APM maka ya kita itu masih di bawah 100. SD ini 7-12 dan APS SMP ini tetap menunjukkan capaian sangat tinggi mendekati 100% pada periode bagus. Artinya secara angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD sama SMP ini bagus. SMA cenderung stabil di kisaran 90%, nggak sampai 100 meskipun masih terlihat fluktuasi. Kemudian yang perguruan tinggi relatif stagnan kisaran pertengahan 50%. Nah ini mendorong peningkatan APS SMA dan APS perguruan tinggi. Orang Jogja itu dikenal kota pendidikan, tapi orang asli Jogja yang kuliah itu sedikit memperhatikan. Banyak yang kuliah di Jogja itu adalah orang luar Jogja, bukan penduduk Jogja. Ya, makanya kemarin kami melalui dana keistimewaan ya, karena kita ada dana itu mengusulkan untuk ada beasiswa pendidikan. Jadi nanti kita biayai, tapi ya syaratnya tadi dari keluarga ekonomi tidak. Itu yang kita dorong untuk bisa sampai ke jenjang. Selain juga untuk kita meningkatkan rata-rata lama sekolah. Kalau kata misalnya bagus, maka harapan anak sekolahnya bagus. Harapan misalnya bagus, IPM kita indeks pembangunan manusianya masih tinggi gitu. Terus, nah ini indeks SPM ya, standar pelayanan minimal kita kalau Jogja itu sudah DIY itu sudah 83,73 atau kalau disebut sebagai tuntas madya gitu ya, tuntas madya. Memang ada yang masih perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu. Di SMK umum itu kurang, masih kualitas pembelajarannya yang SMK itu ternyata masih kurang. Maka yang lainnya sudah lumayan hijau gitu. Kemudian yang SMP LB, nah susahnya karena apa? Dibagi pengukurannya itu ada SDLB, SMP LB, SMA LB gitu. Padahal ya itu dalam satu lembaga yang namanya SMP. Susah gitu. Jadi intervensinya bagaimana ya? Kalau intervensi asal beda gitu. Bukan intervensi ini mana yang SDLB-nya, mana yang SMP LB-nya, karena dalam satu atap. Gitu. Kami sudah usulkan untuk itu terkait dengan itu SLB saja tidak usah dibagi SDLB, SMPLB, SMALB, rapat pendidikannya gitu, soalnya bedanya. Nah, kemudian kita masih yang perlu PR itu adalah angka partisipasi sekolah anak 4 sampai 18 atau penyandang disabilitas, artinya yang di pendidikan khusus itu masih sangat rendah. Karena apa Bapak Ibu? Satu, memang masyarakat itu masih ada juga yang merasa malu untuk menyekolahkan anaknya ke SLB. Padahal kalau kita secara kebijakan ya, misalnya yang SLB masuk SMA, itu pun kita ada kelonggaran untuk mereka yang disabilitas itu 2 orang per rombel di SMA, asalkan secara asesmen itu memenuhi gitu ya, tidak asesmen gitu. Di SMP saya juga begitu ya, SD masuk SMP gitu. Hanya memang mereka yang terkait tidak ada motivasi atau merasa malu anaknya sekolah lebih baik di rumah, nah gitu, itu masih terdapat. Padahal anak disabilitas itu juga pasti punya kelebihan. Nah ini yang harus jadi PR kita bersama. Oke, terus kemudian kalau kita di Jogja ini kita juga penyelenggaraan pendidikan kita itu karena kita itu adalah daerah istimewa tadi kata Pak Bais. Istimewa itu sudah diambil Jawa Barat dulu ya, tapi kan Jogja lebih dulu. Jogja istimewa itu dari mana? Tagline-nya itu sudah Jogja istimewa Mas Bais.
Kalau mau Jawa Barat istimewa ya biar aja. Oke. Sekolah, jadi kita itu tiap tahun itu mengevaluasi ya sekolah-sekolah itu apakah dia sudah menerapkan pendidikan berbasis budaya atau tidak. Sekarang lagi juga ada pendidikan khas kejogjaan gitu supaya jadi ini lebih ke arah karakter Bapak Ibu yang nanti dalam rangka pendidikan karakter ya pendidikan kejogjaan. Terus, nah kemudian yang ingin saya sampaikan ini masih terkait dengan raport mutu gitu, tapi nanti ini mungkin dibahas oleh yang lebih detail lagi masalah perencanaan berbasis data itu nanti mungkin ada. Tapi saya singgung apa? Ini menggunakan hasil pemanfaatan data pada rapor pendidikan. Karena saya tadi bicara raport ya, tak masukkan sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyusun program anggaran di BOS melalui aplikasinya Arkas atau di RKAS itu. Intinya seperti itu. Terus aja Mas. Nah, manfaat saya kira untuk meningkatkan mutu, kemudian alokasi BOS yang efektif, kemudian akuntabilitas yang lebih baik itu karena berbasis data gitu. Jadi kita kalau perencanaan tanpa data itu namanya perencanaan yang mengira-ira. Apa ya misalnya? Ya jadi usulkan program kita APE usulkan program ini loh, atau usulkan kegiatan ini gitu. Tapi nggak melihat data apa yang mendukung di situ ya, sehingga kadang-kadang itu yang dilakukan dulu itu merencanakan program copy paste tahun lalu ono, saya ono gitu kan, harusnya nggak gitu. Yang namanya membuat program kegiatan itu kita evaluasi tahun lalu seperti apa, tahun ini sekarang apa. Lomba aja misalnya, lomba itu prestasi kita di tahun lalu seperti apa, tahun sekarang seperti apa gitu, itu harus dilihat gitu. Apa yang kurang dari tahun lalu? Oh, tahun lalu kita hanya bisa mencapai juara 2 tingkat provinsi misalnya, tidak sampai ke nasional. Maka kita harus dari data itu, kan data itu juara 2 tingkat nasional, tingkat provinsi itu kan data gitu. Nah, maka kita harus dari data itu apa yang kurang dari program kita gitu. Nah, itu namanya perencanaan berbasis data. Sama di usulannya sekolah itu jangan terus aku tak buat kegiatan yang ginilah. Enggak. Tapi PR utamanya itu di rapat pendidikannya itu kira-kira mana yang kurang. Apalagi sekarang rapat pendidikan kan sudah ada rekomendasi ya. Rekomendasi sebenarnya sudah dituntut untuk sudah ada rekomendasi. Tinggal dari rekomendasi itu diwujudkan dalam program kegiatan. Nah, memang PR-nya Bapak Ibu, kami sudah mengalami. Paling susah itu adalah mengajari sekolah itu menangkap rekomendasi yang di rapat pendidikan itu untuk menjadi program kegiatan. Paling susah. Ya jari-jari ya tetap munculnya ya tidak sesuai. Tuh. Kemudian ada peningkatan kinerja guru dan siswa, ya program yang relevan simulasi peningkatan dan menciptakan daya refleksi perbaikan berkelanjutan. Jadi sekolah itu juga terbiasa belajar dari data gitu. Jadi pokoknya utamanya adalah ada data dulu lah, baru kita menyusun program, mau kegiatan, mau menyusun kebijakan itu berdasar data ya. Oke, terus nah, saya kira nanti, penyusunannya satuan pendidikan mengunduh, kemudian melakukan identifikasi, memilih indikator, kemudian indikator dipilih yang bermasalah, kemudian dilakukan refleksi untuk menemukan akar masalah, terus akar masalahnya dirumuskan solusinya. Ini tahapan ya Bapak Ibu dalam bentuk program kegiatan. Jadi ini yang perlu diajarkan pada satuan pendidikan, caranya menyusun rencana kegiatan melalui BOS. Terus, nah ini permasalahan kalau digambarkan secara umum itu seperti ini ya Bapak Ibu ya, memiliki kompetensi hasil belajar murid, ada lingkungan belajar, ada proses pembelajaran, ada kompetensi gurunya, tata kelola gitu ya. Jadi nanti ini permasalahan yang terjadi di suatu indikator nanti dicari akar masalahnya apa saja, kemudian dari beberapa indikator lain nanti kemudian refleksi. Terus
Jadi ini 3 langkah Bapak Ibu. 1, mengidentifikasi permasalahan. 2, merefleksikan. Yang ketiga, membenahi. Identifikasi ya, mengidentifikasi permasalahan, indikator prioritas SPM yang ditemukan dalam program pendidikan. Kemudian dilakukan refleksi capaian, pemerataan proses pembelajaran di satuan pendidikan untuk menemukan akar masalah. Diidentifikasi, ditemukan akar masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah pembenahan. Pembenahan ya merumuskan kira-kira kegiatan apa yang tepat. Gitu. Kalau literasi numerasinya kurang misalnya, apa kira-kira bentuk kegiatan yang akar masalahnya literasi numerasi kurang itu apa? Oh, gurunya belum dibimbing di sekolah itu misalnya. Ya, kemudian yang kegiatannya ya dibimbing gurunya. Ini bahasa sederhananya ya. Literasi menariknya turun, akar masalahnya ya gurunya belum banyak tahu atau belum dibimbing. Kemudian ada bimbing. Ya sebenarnya mudah kalau kita mencermati. Sekarang rapat pendidikan sudah mengarahkan untuk ada kegiatan yang disebut satuan pendidikan itu. Terus, nah ini identifikasi ya, ini contoh-contoh saja, terus saja Pak. Kira-kira contoh-contoh nanti refleksinya seperti ini. Nah ini misalnya, mengapa kompetensi numerasi masih rendah tadi ya? Saya contohkan, oh jumlah pendidikannya sudah terpenuhi atau belum? Ditanyain, oh belum, gimana mau literasi numerasinya bagus kalau jumlah pendidikannya masih kurang gitu. Saya ngulang sopo gitu, ya nggak akan tercapai itu. Kemudian apakah distribusi sudah merata gitu? Oh literasi numerasi di wilayah Gunung misalnya masih rendah gitu. Ya karena kebanyakan guru-gurunya itu menumpuk di mana? Di kotanya gitu. Yang di pelosok-pelosoknya kurang. Nah, itu berarti kan distribusinya masih kurang. Ini PR-nya pendidikan. Apakah kualitasnya bagaimana gitu? Kemudian proses pembelajarannya, jadi mulai jumlahnya, distribusinya, kualitasnya, terus kualitas cara mengajarnya, terus sudah kondusif itu lingkungannya, kemudian perlengkapannya gitu. Jadi infrastrukturnya bagaimana? Jadi ini akar-akar permasalahan ketika kita melihat literasi dan numerasinya masih rendah. Nah, itu maka dicari akar permasalahan. Jadi, terus, nah ini refleksinya perlu menganalisis santri kemampuan numerasi jenjang SMK misalnya ya. Ada satuan pendidikannya seperti apa, gurunya apa, siswanya seperti. Nah, kemudian membenahi tadi merumuskan program dari akar masalah yang sudah diidentifikasi tadi. Ya. Kemudian baru menyusun kegiatan, rencana kegiatan, anggaran, terus upaya perbaikan, kemudian dasar penentuan program kegiatan seperti apa, merujuk pada indikator prioritas SPM tahun lalu kalau ini tahun 2025. Terus, nah kompetensi ya ini contoh ya, identifikasinya kemampuan literasi masih berkualitas merata, terus ada refleksinya fasilitasi pelatihan, seminar, penguatan kepala sekolah, pengawas, benahinya pelatihan peningkatan kemampuan guru gitu ya, penguatan kompetensi guru. Jadi nanti diidentifikasi, direfleksi dan dibenahi itu kunci 3 kalau kita membaca raport pendidikan. Terus, nah upaya peningkatan mutu pendidikan di DIY. Nah ini yang kami lakukan gitu ya di provinsi gitu ya. Satu, aksesibilitas itu kan dilihat dari APK-nya tadi saya sampaikan di pendidikan menengah, SMA, SMK, MA, terus APK peserta didik khusus PLB yang tadi masih rendah angka partisipasinya di SLB. Kemudian APM-nya pendidikan menengah tadi ada APK pendidikan menengah, APK pendidikan khusus dan APM SMA, SMK, MA seterusnya. Nah kemudian kegiatan yang mendukung ya, kami penyediaan biaya personel peserta didik sekolah menengah atas kejuruan khusus ada BOSDA, SMA swasta, beasiswa asrama SLB negeri. Jadi Bapak Ibu, Pemda DIY itu memberikan BOSDA juga kepada swasta, baik itu di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama. Ya. Jadi bentuknya adalah hibah. Jadi
sekolah-sekolah swasta itu mendapatkan hibah yang SMA ya, SMA, MA itu mendapatkan hibah dari Pemda DIY itu dalam bentuk hibah. Berapa per hibahnya jumlahnya? Nah, tergantung dengan jumlah siswanya. Kalau siswanya itu semakin banyak, itu ya hibahnya sedikit. Siswanya sedikit, hibahnya juga banyak. Kenapa? Ya karena terkait dengan operasional sekolah yang muridnya kecil, itu kan biasanya sekolahnya besar, muridnya sedikit. Kan operasionalnya harus membayar macam-macam ya, keamanan, usia, makanya itu menjadi pertimbangan dalam pemberian bosda swasta gitu. Meskipun demikian Bapak Ibu sudah dikasih bosda, tapi tetap nahan ijazah. Itu swasta. Sudah sekian kasus laporan kemana-mana, ijazahnya ditahan. Terus kadang-kadang kalau saya, ya di GP atau orang, karena di GP ya besok langsung di bosda. Terus akhirnya ya dikasih. Tapi setiap saat terjadi gitu ya penahanan ijazah itu. Ini yang saya kira kita sudah manggil yayasan loh Bapak Ibu. Yayasannya itu tidak apa namanya, tidak punya pengaruh ternyata ya sama pengelolaan sekolah gitu. Karena adalah yayasannya ya apa namanya luweh-luweh lah gitu dengan sekolah di yayasannya itu. Jadi kadang-kadang kalau ada kasus penahanan ijazah itu ya kita panggil, kemudian kadang-kadang kita janjikan wis nanti dikasih saja jasanya nanti tahun depan atau itu kita beri beasiswa beasiswa keberlanjutan pendidikan gitu. Beasiswa keberlanjutan pendidikan itu kalau misalnya tunggakannya 6 juta ya di swasta itu ya kasih 3 juta tapi ijazahnya dikasih ya harus begitu ternyata, karena kalau tidak ditahan mereka gitu. Kemudian koordinasi evaluasi bidang pendataan anak putus sekolah. Nah ini kami selalu tiap tahun melalui balai dimen ya, ATS, pendataan ATS mungkin, pendataan ATS, kemudian pendataan kondisi sampah sekolah juga ya. Jadi kita harus mendata sampah sekolahnya, apa namanya, karena ya memang kelemahan kita kalau data sampah sekolah itu kadang-kadang kalau yang data adalah operator sekolah atau apa operator atau bahkan sampah ya kadang-kadang antara sekolah itu kerusakan ringan atau tidak atau berat atau sedang ya kadang-kadang mereka bukan orang bangunan gitu, kadang-kadang semuanya dianggap berat gitu ya. Gitu, jadi ya ini masih. Tapi harapannya apa yang didata di sampah sekolah itu menjadi rujukan untuk ketika nanti mengusulkan dana alokasi khusus atau sekarang itu sudah jadi revitalisasi sekolah. Gitu. Kemudian penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik, penyelenggaraan penerimaan murid baru, ya SPMB ini jadi sesuatu yang menjadi dalam rangka aksesibilitas itu. Ya SPMB kita tahun ini juga sudah mau dimulai gitu ya Bapak Ibu. Jobdesknya provinsi sudah ada, jobdesknya kabupaten kota sudah jadi. Ampun, ampun mas, ampun, Bantul, sudah semua ya berarti. Belum itu sama. Ya tidak masalah itu belum itu sama kelompok kok nanti SPMB itu ya tidak begitu masalah. Tapi kalau kota memang betul. Jadi sebenarnya kalau provinsi suruh kumpulkan itu sebenarnya saya kumpulkan 3 saja karena yang 2 itu ya sebenarnya sama-sama gitu. Tapi kalau udah saya kumpulkan semua wah kok kelompok itu lah dendam gitu. Itu sebenarnya itu ya 3 saja, 3 ini sebenarnya Sleman itu Diki, kota Diki, Sleman air. Jadi jadwalnya harus diatur gitu ya, gitu ya. Ya, gitu-gitulah tiap tahun. Tapi ya alhamdulillah kalau DIY itu tidak seperti provinsi lain. Kalau provinsi lain itu ya sendiri-sendiri gitu. Kalau kita itu masih bisa dalam 5 kabupaten kota itu dicari solusi-solusi yang tepat gitu. Kalau di wilayah lain, di provinsi lain ya sudah gitu. Mau ngatur sendiri-sendiri lah gitu. Kalau kita kan satu provinsi aja bisa disatukan
dengan yang namanya ASWD, TKAD gitu kan. Terus kemudian jadwal juga bisa selaras, kemudian juga terkait dengan berbagai hal lah. Mau buat sekolah terintegrasi juga bisa gitu. Tapi nggak tahu ini terima nggak ini sekolah terintegrasi ini juga sudah. Yang mungkin nggak diusulkan gitu ya. Sekolah terintegrasi itu kan milik pusat itu Mas ya. Pak Jayes, jadi kita sudah munculkan Pak Jayes, kita kandidatnya banyak gitu ya, progo kandidat juga, terus mana ya mudah-mudahan nanti ada kabar baik ya, siapa tahu nanti BPRP bisa lewat Pak Bambang bisa memperjuangkan di pusat lah, paling tidak ya Jogja ya ada yang mentes gitu loh, wah rapat bolak-balik gitu. Kemudian ada pembinaan mata lokal itu beasiswa yang saya sampaikan ya, kayak travel itu beasiswa untuk menarik kembali anak yang tidak sekolah. Kemudian yang kartu cerdas itu supaya anak itu tidak putus sekolah. Kemudian ini yang beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan itu untuk menarik di sekolah swasta yang ijazahnya ditahan. Kemudian beasiswa inklusi itu bagi anak disabilitas yang mau bersekolah di sekolah reguler. Jadi sebenarnya ya anak inklusi itu asalkan mau disekolahkan itu dibiasai beasiswa, tidak perlu biaya. Tapi ya adalah masyarakat itu hanya yang gratis saja, ada nggak mau. Bapak Ibu tahu kita ngelola akademi komunitas yang di Jalan itu, kalau mau masuk situ tidak perlu umurnya yang umur sekolah, kalau ada usia mahasiswanya itu sampai 65 tahun juga bisa. Itu kalau mau masuk nggak apa-apa loh, itu saya pengen belajar, tapi waktunya ya dan masalahnya. Tapi gratis, dibiayai gitu. Jadi tinggal mau jadi mahasiswa situ atau tidak gitu. Itu saja. Jadi target 100 mahasiswa itu nggak pernah menurun gitu, gratis loh, gratis gitu. Jadi ya susah. Itu kemudian beasiswa pendidikan khusus ini. Seluruh anak disabilitas yang mau sekolah dapat beasiswa. Jadi tidak hanya yang di-reguler tadi, pokoknya ada anak disabilitas mau sekolah dapat beasiswa. Jadi hitungannya tidak seperti kalau yang di-reguler itu ada yang miskin saja atau yang tidak mampu saja yang dapat. Kalau yang anak disabilitas itu mau kaya, mau miskin, mau apa, asal mau sekolah dapat beasiswa. Terus itu yang aksesibilitas. Enggak waktu saya tadi ya. Nah ini kartu cerdas itu diberikan dengan sebanyak ini kalau tahun 2026 ini 15.200 orang hanya ya, terdiri dari 5.200 untuk SMA, 10.000 SMK. Unit costnya adalah 1.500.000 per siswa per tahun. Ini sebenarnya adalah bantuan untuk biaya personal. Misalkan beli seragam. Ya, kalau Bantul malah bagus loh. Bantul itu dia anggarkan apa ya Pak? Oh, seragam gratis. Seragam gratis loh. Nah, provinsi itu mau meniru tapi apa daya fiskalnya nggak mampu. Oh Bantul itu bagus ya, kemarin ada istilah seragam gratis ya Pak. Jadi bagus. Kemudian ada jaminan kelangsungan pendidikan ini nanti jadi untuk menyelamatkan ijazah tadi itu. Kalau dikasih tunggakannya 6 juta, tak kasih 4 juta kasih. Tunggakannya 10 juta, pokoknya 4 juta, belum ijazahnya dikasih. Nah, ini biasanya yang kurang gitu. Kadang-kadang swasta itu ngomong yang membuat itu sekian gitu, benar ya sekian. Harus ada verifikasi. Benar kok, tunggakannya sekian. Ya kalau di swasta itu ya memang bayar. Kemudian yang beasiswa khusus tadi jumlah penerimanya ada 5.050 siswa, 500.000 per siswa. Jadi semua yang mau sekolah di dapat 500.000 beasiswa. Yang mau sekolah di reguler, kalau yang inklusi reguler ya, yang mau sekolah di SLB itu dapat 500.000. Yang retrieval ini yang 3 juta per semester kamu. Jadi di produk mau kita buat per semester Mas. Nah kalau per semester berarti 1 tahun dapat 6 juta kan? Kemarin gini. Jadi gini, di SPMB ini tahun ini ya
saya itu sebenarnya mau menggandeng sekolah swasta, karena swasta itu suka protes, mau negeri itu nariki siswanya kami. Nah sekarang mau nggak ikut tapi di jalur afirmasi. Sudah tak data, saya ketemu BMPS dan seterusnya ya, sama yang swasta itu. Saya mau apa? Kamu ikut di jalur afirmasi, tak kasih kuota. Nanti yang diterima di jalur afirmasi di sekolah swasta itu langsung dapat beasiswa travel. Gitu. Entah yang menyampaikan itu yang dari BMPS itu menyampaikannya kepada sekolah swasta itu kurang jelas atau apa, menyampaikan kepada kami swasta tidak ada yang mau. Ya sudah, tok nggak usah kalau gitu kan sudah, karena sudah kita fasilitasi sebenarnya gitu. Kalau misalnya ya ada sekolah-sekolah kecil saja ya 6 juta per tahun per anak, apa nggak tahu gitu. Tapi kalau nggak tahu celak itu, saya nggak tahu. Oke. Terus, mengurusnya mungkin atau yayasannya ini, kayaknya. Terus, beasiswa segera berpusaka. Dan singkatannya saya lupa ya. Oh, itu singkatan sebenarnya. Kemudian ditujukan untuk siswa SMK yang putus sekolah, ya ini proper, ini dulu proper. Proyek perubahannya Pak Kepala Dinas ya sebelum ini, Pak Irman. Ini jadi sekolah SMK putus sekolah, melanjutkan paket C, tambah tunjangan keterampilan, nanti jumlah penerimanya ada 50 siswa, unit cost-nya 3 juta per siswa. Jadi anggaran di Pura itu 1,5 T, tapi ya habis untuk yang kayak gini sama gaji pegawai. Kalau yang lainnya sedikit. Kemudian beasiswa pendidikan pelatihan ini kalau yang di SMK 5 juta per siswa. Inklusi tadi yang bersekolah kalau mau masuk di yang inklusi ini kami berikan juga untuk yang di jenjang SD, SMP, SMA yang mau masuk SD dari disabilitas ya. Yang mau masuk SD reguler itu dapat 550.000 per semester loh. Kemudian yang SMP 650.000 per semester, SMA SMK 750.000 per semester. Yang masuk SD, jadi yang SD reguler ada disabilitas, yang nanti diminta didata, ada data ditusulkan ke dinas di koran. Kenapa? Mereka punya hak dapat itu. Kemudian yang satu ya kewirausahaan ini di SMK supaya membentuk wirausaha baru di SMK. Jadi terus kalau ini memang besar karena yang masuk itu adalah anak-anak yang sudah berlatih untuk berwirausaha di tingkat SMK. Aku nyari tulisan usaha. Omsetnya pas waktu di wisuda itu ada yang omsetnya anak SMK nih itu sudah bisa penghasilannya per bulan 4 juta, 5 juta, dan 10 juta ada juga. Jadi anak-anak masih itu sudah berwirausaha. Ini yang beasiswa. Ya asrama SLB ini dalam rangka aksesibilitas. Jadi supaya begini. Anak-anak itu di asrama, jadi anak-anak SLB itu di asrama supaya apa? Ketika dia cukup jauh dari sekolah SLB-nya, dia cukup di asrama, tidak perlu menempuh jalan yang jauh. Di asrama ini juga diberikan 7.300.000 per siswa per tahun gitu ya. Biaya asrama ya, kalau biaya asrama diberikan pada sekolah untuk mengelola asramanya. Tapi kalau 7.300.000 saya kira selama 1 tahun sudah bisa mengurusi tentang asrama ini. Nah, akses pendidikan pemuda ini yang perguruan tinggi, kemudian yang pendidikan tinggi istimewa juga yang perguruan tinggi. Kita baru ke UGK sama UND, mungkin nanti tambah beberapa universitas. Terus, nah yang kedua kalau tadi aksesibilitas, yang kedua adalah kualitasnya. Kualitas ini lebih kepada kita melihat kemampuan literasi dan numerasi peserta didiknya. Yang pertama tentu pembinaan minat bakat kreativitas siswa, penyelenggaraan lomba peserta didik di tingkat provinsi dan pengiriman pendidikan ke tingkat nasional. Itu juga yang di dalam rangka mendukung kualitas tadi. Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan ada BINTEK, literasi dan numerasi. Nanti biasanya kerjasama dengan BGTK ya, untuk meningkatkan guru-guru kita dalam rangka
kemampuan literasi, nanti mengeluarkan ya, tahapnya belum. Kemudian perencanaan evaluasi belajar peserta didik ada TKAD ya tahun ini ya. TKAD itu sebenarnya kalau misalnya kebijakan pusat itu untuk SD dan SMP itu SD 3 mapel dan SMP itu 4 mapel misalnya, maka ya kita tidak ada TKAD. Jadi TKAD itu sebenarnya muncul karena kita melihat bahwa kompetensi itu kan tidak hanya bisa diukur di 2 mapel saja gitu, bahasa Indonesia matematika. Nah, sainnya bagaimana gitu? Kalau sain itu tidak kita mulai dari jenjang SD maupun SMP, maka nanti di SMA itu kan diujikan, IPA itu kan diujikan. Makanya TKAD ini inovasinya tinggi. 5 kabupaten kota ya mendukung, dukungannya dari bupati lagi ya. Oh, keren. Sama sekarang sudah ada kebubnya kan ngomong gitu. Jadi kebub DIY. Jadi kalau ada masalah yang nanya, oh DIY mau pakai TKAD, oh soalnya kebub. Kalau dukungan bupati wali kota juga semua ada. Nah, itu ada tryout TKA. Nah, tidak, saya belum mendengar ada provinsi lain itu sebelum proses TKA itu ada tryout yang SMA misalnya. Kalau SMA tapi itu ada tryoutnya. Kalau yang SMP sudah sering tryout ya. Mau TKA ini tryout toh? Ya. Besok SD juga tryout toh? Sama. Ya, penyusunan rencana tidak lanjut lapor pendidikan itu juga jadi sesuatu ya. Kemudian penggunaan TIK untuk pendidikan ya, mobile learning service ya. Kebetulan saya itu karena kepala balai teknologi itu pensiun ya, saya suruh jadi PLT, jadi saya bagi dengan jadi kepala balai teknologi gitu ya. Besok suruh ikut MLS tapi saya nggak bisa gitu. Mobile learning service jadi service yang menjangkau wilayah-wilayah untuk mengajari pembelajaran berbasis TIK. Jadi nanti ke sekolah-sekolah itu caranya adalah daftar kuliah SD, kuliah SMP, kuliah SMA, kuliah SMK. Nanti akan dikunjungi untuk supaya guru-guru kita itu mampu untuk mengoperasikan berbagai teknologi atau membuat konten gitu ya dalam proses pembelajaran. Kemudian pengembangan konten digital untuk pendidikan. Jadi sekarang ini perlu juga banyak peningkatan mutu kualitas pendidikan ya, konten-konten pembelajarannya harus banyak. Jadi guru itu jangan hanya sebagai pengunduh konten, tapi kalau bisa sebagai pembuat konten pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi ya tidak hanya sekedar sudah disediakan kok ada bank konten gitu ya, kalau ada bank soal yang menurut soal, bank konten belajar itu tinggal menurut tidak. Tapi harapannya adalah setiap guru itu punya inisiatif atau inovasi untuk membuat konten-konten pembelajaran. Oke. Kemudian pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan, ya itu nanti di Balai Teknologi, Bintek Produksi Media, jadi membuat konten untuk media pembelajaran. Kombel pendidik dan tenaga pendidikan ya, karena kita kan di sekolah-sekolah sudah ada kombel ya. Kombel itu yang perlu kita kembangkan, kita dorong gitu komunitas belajarnya, supaya semua stakeholder di sekolah itu punya tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan kita gitu. Kalau dulu ya pasaknya guru APL gitu. Sekarang kan ya ada masyarakat, ada orang tua, ada pengawas, ada guru gitu. Makanya kelompok belajar. Nah sekarang tambah lagi ada hari belajar guru gitu. Hari belajar guru ya sudah ditentukan gitu. Itu dari sisi kualitas pendidikan gitu ya. Terus mas, di kualitas pendidikan lagi, nah ini yang saya kira ini tidak bisa lepas dari sesuatu yang terkait dengan penjaminan mutu. Mutunya nggak akan baik kalau lingkungannya itu tidak mendukung. Emang ada sekolah yang lingkungannya begini, tawuran, kekerasan, bullying ada, terus mutunya bagus? Ada. Tetapi sekolah itu yang kondusif, kemudian toleransinya bagus, iklimnya jadi aman,
rasa saling menghargai banyak, kemudian tidak ada isu-isu sara, tidak ada isu-isu radikalisme, pasti bagus itu sekolahnya gitu. Nah, ini saya kira iklim ini yang dipotret juga di rapor pendidikan, ini yang dinilai gitu. Nilai. Kami sedang juga di Pora itu sedang mengembangkan nanti rencana kami itu akan mengukur, tapi ini memang masih di bidang di jenjang SMA, SMK, SLB. Kami mau mengukur tentang karakter siswa per sekolah. Kami sudah menyusun instrumennya. Nah, nanti akan kita paparkan sekolah A itu tingkat karakter siswanya berapa. Nah, ini juga dalam rangka nanti kita ingin melihat atau mengevaluasi sebenarnya karakter dari siswa-siswa kita itu seperti sejauh mana sih gitu ya, sejauh mana gitu. Kemudian sekarang ini Permendikdasmen nomor berapa ya budaya sekolah aman nyaman itu nomor 4 atau nomor berapa ya? 6 2026. Nah, dan diminta masing-masing dinas pendidikan itu atau pemdanya masing-masing membuat pokja. Jadi itu sebenarnya kalau dulu kan 46 2023 ya, yang pencegahan dan penanganan kekerasan ya. Nah sekarang diubah ya, karena pemerintahnya berubah gitu. Tapi sebenarnya saya agak agak eman-eman gitu ya, karena di sekolah itu sudah terbentuk TPPKSP waktu itu, tapi memang mandatnya harus dibubarkan, diganti. Sekarang itu cuma ada satu pokja di tingkat dinas. Nah, kalau hanya ada satu pokja itu khawatirnya segala sesuatu itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, semuanya dilaporkan ke pokja. Walaupun itu terkait hanya masalah bullying kecil-kecil gitu. Nah, kalau lapor ke pokja nanti ya pokjanya yang benar gitu, karena laporannya cukup banyak. Nah, iklim keamanan ini salah satunya kita mensosialisasi advokasi kebijakan bidang pendidikan atau bintek budaya sekolah aman dan nyaman. Nanti 2026 kami akan bintek itu supaya mewujudkan itu. Kemudian pemberian layanan pendampingan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi. Kita tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu untuk mewujudkan ini. Kita harus menggandeng DP3 AP2 atau kalau di dinas pendidikan kabupaten kota namanya dan KB dan apa gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di kami DP3 AP2 yang perlindungan anak lah, dan di situ juga menggandeng KPAI misalnya seperti itu, supaya nanti melakukan layanan pendampingan gitu. Aduan-aduan juga tidak harus ke pokja, juga bisa ke mana, ke lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak. Kemudian pembinaan kelembagaan manajemen sekolah pendidikan khusus ya, operasional pusat layanan autis. Saya punya PLA tahun ini sebenarnya mau diubah tapi nggak jadi. Mau diubah namanya Balai Layanan Inklusi Anak gitu, atau BIA yang ada di Solo itu, PLA itu. Nah, karena yang sudah punya URD itu hanya kota ini, yang kabupaten lain belum. Malah kami itu banyak belajar dari kota di Jakarta terkait dengan penanganan ini, termasuk ketentuan di SPMB pun kemarin kami mengundang kota Jogja gitu. Karena yang sudah punya OLD, sudah punya pengalaman. Tahun ini untuk penerimaan di sekolah reguler inklusi itu tidak hanya asesmen tapi juga pakai AQ gitu. Walaupun kalau AQ yang di level SMP maupun di level SMA itu ternyata berbeda, agak lebih berat di SMK, SMA, SMK dibandingnya di SMP. Jadi AQ-nya antara 70 sampai 85 gitu kemarin. Itu baru bisa masuk ke sekolah reguler SMA. Itu aturan yang baru kami lakukan. Kemudian pembinaan sekolah inklusif ya, kita banyak sekolah penyelenggara inklusi ya, sekolah penyelenggara inklusi. Kalau sekarang itu semuanya ya harapannya tetap bisa menampung anak-anak dari disabilitas. Hanya saja itu tadi orang tua itu kadang-kala sekarang Bapak Ibu itu pengennya itu anaknya walaupun lebih cocok di SLB, pengennya tetap di reguler. Padahal kalau di reguler malah tidak berkembang. Nah, yang sekolah itu yang
karena ditekan oleh dinas ya, gue kudu ngomong. Akhirnya ya hilang. Kayak gitu. Nah, anak tidak ada tidak ada mendapat apa-apa ya, ilmu ya tidak ada, semuanya dinas itu tidak ada. Apalagi sekarang guru pembimbing khusus atau GPK itu juga semakin sedikit kurang. Nah, mikir itu ya guru SMP saja semakin lama semakin habis gitu. Ya itu PR-nya di situ. Dan yang ketiga, kualitas itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jumlahnya, standar jumlah, kualitas tenaga pendidikan, ada pemenuhan, pemerataan gitu. Ya tadi saya sampaikan di depan gitu. Sekarang ini karena pemerintah itu juga nggak segera mencukupi, itu kemudian sekolah waktu kemarin itu berinisiatif untuk mengangkat guru yang dibayar melalui komite sekolah. Nah, waktu belum ditutup dapodiknya, itu ada sekian terlanjur bisa masuk di dapodik. Jumlahnya kalau di SMA itu sekitar 201 orang. Nah, 201 orang ini itu sudah ikut PPG, sudah dapat sertifikat. Ya. Tapi ketentuan dari pusat ini yang jadi masalah di kami, itu yang dapat tunjangan profesi itu yang dari daerahnya juga memberikan penghasilan. Nah, kemudian kemarin kami sampaikan di TAPD yang minimal yang 201 itu yang sudah terlanjur masuk dapodik itu dari Pemda ada insentif yang bisa diberikan supaya nanti persyaratan yang dari pusat itu bisa terpenuhi. Nah, ini jadi PR-nya nanti harus mengubah pergub ya tentang insentif. Jadi mereka diberikan insentif. Kemudian selain penyediaan insentif guru, ada penghitungan pemetaan pendidik dan pendidikan. Ya, kita harus setiap tahun punya rencana kebutuhan guru, kekurangannya berapa, walaupun dia belum bisa mesti terpenuhi gitu. Tapi minimal kekurangannya berapa itu sudah dihitung gitu. Kemudian pendistribusian itu jangan sampai ada wilayah-wilayah yang kekurangan guru, sementara ada yang menumpuk gurunya. Tapi memang sekarang ini itu tidak mudah untuk memindahkan mutasi guru karena terkait dengan jam ngajar. Jadi tidak apa-apa, orang dulu sana nggak punya jam ngajarnya kurang. Kalau jam ngajarnya kurang, PPG-nya nggak turun gitu. Kan gitu masalahnya. Jadi tidak segampang bahwa memindahkan apa mau didistribusikan aja yang kurang ke sana tidak. Dan di sana punya jam mengajar atau tidak gitu. Jadi sampai ke situ mikirnya, tidak sekedar yang kurang hidropi yang dari kota yang menurut ya tidak. Jadi memikirkan kelanjutannya. Ya mungkin nanti disampaikan saja supaya nanti Dirjen GTK dengan Dirjen itu selalu duduk bersama supaya antara kebijakan satu dan kebijakan yang lainnya ada sinkron. Nah kalau yang sini itu distribusi, kalau sininya nggak bisa, ini harus memenuhi jam belajar gitu. Jadi ya jadi tidak jadi sinkron gitu ya, masing-masing punya kebijakan. Terus relevansi kalau ini lebih ke SMK, saya kira tidak perlu kita bahas terus. Nah, ini saya kira implementasi kita punya perda, bahasa budaya, dan saya sampaikan gitu. Ya beasiswa itu kalau kita itu didukung dengan DAIS. Kalau tidak didukung dengan DAIS, APBD-nya itu tidak mampu. Jogja itu bukan Jogja dengan wilayah kaya gitu. Saya itu selalu membayangkan kalau Jogja itu punya seperti DKI yang 76 triliun gitu. Mungkin kita itu wah sudah ya, kita itu sudah macam-macam bisa gitu. Karena ide kita itu banyak, tapi kurang fiskal. Jadi kurang fiskal gitu. Jangan itu untuk membayar honorer guru aja kita tulis-tulis gitu ya. Itu ternyata gitu. Tapi ya semua ya, kabupaten kota juga sama kan? Sama, provinsi juga begitu. Apalagi
dukungan pusat atau transfer pusat ke daerahnya dikurangi gitu. Ya sudah, semakin apa namanya ya kita prihatin. Ya ikhtiar yang bisa kita lakukan gitu. Artinya karena tidak mungkin sesuatu apa namanya ide, gagasan, program tanpa dukungan dari pembiayaan, nggak mungkin. Jadi ya Pak Supi mau itu tadi, jadi itu PR apa ya sama ini yang selalu kita masih berputar di situ. Ya banyak lah. Nah ini kan kenapa DIY apa namanya ngurusi Pokja PAUD, sama pusat juga diminta gitu ya. DIY ngurusi PAUD gitu. Ya karena harus ada kelompok kerja PAUD, ada ibu PAUD, DIY gitu ya. Masuk di situ. Kok ada TPA Among Putro? Wah itu politis. Ada Among Putro di sini. Ya itu kan mau fasilitasi apa namanya terjadi kepatihan gitu. Jadi ya ada beberapa yang apa namanya ya sebenarnya bukan kewenangan tapi ya sudah teranggarkan di situ. Terus ya ini urusannya kan urusan ini. Jadi Bapak Ibu itu beberapa yang terkait dengan dinas ataupun DIY bagaimana mau meningkatkan mutu kita seperti apa. Tetapi lebih kepada sebenarnya yang paling utama itu mutu itu kan dilihat dari kualitas tadi yang saya sampaikan, beberapa kualitas tadi. Tapi kualitas tanpa akses yang memadai juga mustahil. Jadi akses dibenahi, kemudian kualitas juga dengan sarana-prasarananya, gurunya, proses belajarannya, paling utama kan di sini. Tapi kunci dari semuanya ya guru juga lah. Guru kalau tidak tersedia ya yang ajar siapa nanti. PR-nya seperti itu. Jadi ya saya kira ini jadi hal yang perlu kita diskusikan bersama. Tapi yang jelas bahwa kita berkomitmen bahwa Jogja ini akan berusaha untuk selalu menjaga mutunya gitu. Kita aneh-aneh ada SWD, ada TKHD, ya dalam rangka juga menjamin mutu. Kita tidak berusaha untuk apa namanya, kadang-kadang kan ada kebijakan pusat gitu. Cuma di Jogja ini kalau diterapkan persis letterlock gitu ya dengan kebijakan itu, kadang-kadang suka ada penolakan dari masyarakat. Saya contohkan terkait dengan kebijakan misalnya yunasi dan seterusnya ini. Mungkin bisa diterapkan di daerah lain, tetapi kalau di Jogja bahwa segala sesuatu itu hanya masalah dekat tidaknya dalam rangka proses penerimaan berbalik itu tidak diterima. Orang Jogja lebih senang pada mereka itu kalah karena evaluasi atau asesmen. Jadi anak saya kalah dengan anaknya tetangga saya karena anak tetangga saya itu hasil evaluasinya lebih bagus daripada anak saya. Itu lebih bisa diterima daripada rumahnya dengan sekolahnya itu dekat saya atau dekat mereka itu mereka tidak terima. Wah, maksud apa namanya kompetensi itu diukur dari hanya dekat-dekat. Makanya kita yunasi pun di kita walaupun ada yunasi tapi tetap ada ukuran berikutnya adalah terkait dengan nilai. Tidak hanya sekedar kecuali yang memang jalur yunasi radius gitu ya, karena yang radius itu kan penghargaan saja. Maksud sih di dekatnya ada sekolah, tinggal sekolah di dekatnya saja nggak bisa gitu ya. Ya itu penghargaan. Mulai sekolahnya bakaran, sekolahnya dapat masalah gitu ya, sampai masyarakatnya juga melu ikut-ikut. Ya, itu saya kira ada penghargaan di sini. Ya termasuk sekarang anak guru, anak tenaga kependidikan. Kelihatannya provinsi yang mengatur anak tenaga kependidikan itu bisa itu ya cuma DIY gitu. Kalau yang lainnya ya dua anak guru iso. Kalau kami ya karena yang bekerja di sekolah itu ya tidak hanya guru tapi juga tenaga kependidikan. Jadi yang tenaga pendidikan juga bisa mendapat privilege melalui jalur mutasi. Itu. Nah, coba kalau yang ngurus proktornya di sekolah memang guru, tentu ya tenaga pendidikan.
Jadi itu juga jadi pertimbangan kita di situ. Kalau aturannya hanya dulu, coba kalau dilihat di Permendikbud nomor 3 tahun 2025 itu sebenarnya dulu, tapi kita ada rangka pendidikan ada. Ya udah kita putuskan rangka pendidikan kalau yang SD SMP masuk SMA ada. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya banyak hal yang kurang kenal, maaf. Jadi beberapa hal itu yang kami lakukan dengan keterbatasan sebenarnya. Kalau kami itu saya sampaikan tadi, kalau angan-angannya itu kita tuh fiskalnya bagus ya, sebenarnya banyak ide-ide kita ya. Tapi kami memprioritaskan dari yang prioritas. Jadi sekarang ini kalau usulkan program anggaran itu yang pertama itu ya yang terkait dengan SPM dulu lah. Standar pelayanan minimalnya dinas itu apa gitu. Baru aneh-aneh yang lain, program yang lain yang apa namanya ya tentu saja punya dampak. Dan tiap tahun itu bukan semakin baik fiskalnya, tapi semakin menurun, terutama yang di provinsi itu seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kabupaten kota Bapak Ibu bisa lebih mengekspor mungkin, karena sekarang secara kebijakan itu porsi untuk kabupaten kota itu juga ada bantuan juga, yang dari provinsi juga ada. Saya kira bisa lebih mengekspor untuk yang jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP itu dalam rangka peningkatan mutu. Jadi sekali lagi peningkatan mutu itu harus berasal dari komitmen kita bersama. Jadi bukan hanya slogan kita meningkatkan mutu, meningkatkan mutunya pakai apa gitu. Nah, mumpung pusat itu mau fasilitasi dalam bentuk rapor pendidikan, maka yang kita pakai itu. Terus nanti ada SPFI ya Pak, yang dari BPM itu apa untuk melihat itu secara standar nasional pendidikan. Nah itu ya, kalau ya saya sampaikan tadi lebih ke apa pendidikan sih, gitu. Mungkin nanti di tema apa yang disampaikan oleh dari BPMB mungkin ada ukuran lain terkait mutu itu. Kalau kemarin itu katanya Pak Bambang mau memberi dinas itu hasil Pak, tapi tidak tahu ya hasilnya pengukuran mutu atau apa gitu. Belum ya? Jadi, untuk menjadi evaluasi kami di dinas terhadap mutu-mutu satuan pendidikan kita gitu, seperti apa gitu. Nah ini yang sangat bagus kan, dulu pernah dilakukan kalau di BPMB ya pernah ya sebelumnya ukurannya. Ya mutu itu satu pernah pakai ya akreditasi ada. Nah ada laporan mutu sekarang, ada pengukuran yang dari Balai Badan Penjamin Mutu juga ada gitu. Itu eratnya terkait dengan standar nasional pendidikan ya, 8 standar itu. Nah itu juga diukur seperti itu. Nah saya nggak tahu akreditasi terus seperti apa, karena saya itu juga nggak mengikuti akreditasi bagaimana gitu. Kalau dulu kan mutu itu bisa dilihat dari akreditasinya gitu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan kepada saya, monggo. Artinya kami juga diskusi untuk terkait dengan perubahan itu, terutama mungkin ada best practice yang mungkin dilakukan di kabupaten kota yang mungkin provinsi juga bisa meniru. Ya. Kalau provinsi itu bukan yang terbaik gitu, tapi ya juga belajar dari teman-teman juga di kabupaten kota. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen yang dari praktek baik ini, praktek baik kebijakan di dinas di Pura Provinsi ini untuk penjaminan untuk pendidikan. Mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman yang dari dinas kabupaten kota, otomatis kewenangannya untuk jenjang PAUD, SD, SMP itu nanti monggo
tadi karena permasalahannya saya kira hampir sama. Cuma dari saya tangkap itu ada dari Pak Suci yang bagaimana satuan pendidikan itu akan menerjemahkan rapor pendidikan yang dimilikinya yang satuan pendidikan sekolah itu sendiri itu dimunculkan menjadi data yang mendasari untuk penyusunan rencana sekolah. Karena beberapa tahun 2005 kemarin itu kami juga sempat monitoring itu di beberapa, terutama satu PAUD itu masih banyak rencananya itu perentulan saja belum juga hasil rapor pendidikan, karena dianggapnya yang lebih dibutuhkan itu ini belum yang dari rapor pendidikan itu kurang dibutuhkan. Nah itu nanti tetap kita upayakan rapor pendidikan itu menjadi satu tantangan untuk menjadi data informasi yang harus dirujuk untuk penyusunan rencana program. Ibu dan Ibu, terima kasih. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu. Jogja istimewa. Kalau lebih dulu ya Pak. Kalau Jabar mau istimewa ya tiru Jogja. Ya. Karena saya melihat itu wah ini Jakarta ini mau istimewa juga. Oh nggak apa-apa. Solo. Ya. Karena mungkin ya karena gubernurnya itu di medsos Pak. Selanjutnya kepada Ibu teman-teman, kalau ada hal yang atau terkait dengan penjaminan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Dikpora DIY, kemudian nanti akan diadopsi atau dipadukan dengan yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Monggo ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, unek-unek lah, unek nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, silakan. Mungkin kita masih punya waktu sebelum zuhur lah, sekitar 10 menit. Monggo. Ya, monggo. Ya, saya udah. Terima kasih Pak Faiz atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kulon Progo, Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Suci terkait dengan berbagai macam aspek di DIY. Ada beberapa hal yang kami tertarik. Yang pertama mungkin karena juga ini selaras dengan di kabupaten kami terkait dengan beasiswa. Beberapa beasiswa itu juga kami yang berada di kabupaten ini juga ikut merasakan, seperti beasiswa inklusi gitu, Pak, yang setiap tahun anak-anak di Kulon Progo tentunya yang dari jenjang Bigas, SD dan SMP juga banyak yang mendapatkan beasiswa inklusi ini dan sangat membantu. Kemudian yang terkait dengan beasiswa retrieval ini Pak Suci, karena retrieval ini sepengetahuan saya adalah berkelanjutan gitu Pak. Dan itu adalah tujuannya adalah untuk juga bagaimana menarik kembali ATS gitu, atau menurunkan ATS. Nah ini bagaimana terkait dengan apakah yang disasar itu adalah yang murid ataupun calon murid yang terutama yang berada pada dashboard ATS itu, atau memang ada data-data pembanding lain, dan karena sifatnya ini adalah berkelanjutan gitu, paling tidak nanti harus sampai anak itu lulus gitu, atau sampai tuntas misalkan kalau di jenjang
SMA berarti 3 tahun atau berapa tahun. Nah, nanti mohon penjelasannya, dan tentunya ini akan sangat bisa jadi untuk membantu menurunkan ATS gitu, capaian ataupun angka tidak sekolah di daerah. Kemudian yang terkait dengan, kalau tadi terkait dengan perluasan akses, kemudian yang terkait dengan mutu Pak Suci, sekarang ini adalah TKA, dan TKA ini adalah juga di merger gitu, dijadikan satu dengan asesmen nasional. Nah, kemudian berkaitan dengan rapot pendidikan, bahwa untuk capaian literasi ataupun numerasi 2 kompetensi dasar ini tentu saja nanti akan mengambil data atau berasal dari TKA atau sebagai AN ini. Untuk jenjang SMA, SMK ini tentunya untuk menjadi sebuah baseline data itu, kalau saya melihat ini akan cenderung lebih lebih jelas, karena TKA soal yang jenjang SMA, SMK itu sama gitu. Artinya dari nasional se-Indonesia itu soalnya dengan soal yang sama ya, karena soal disusun semuanya dari kementerian atau Pusmen. Nah, sedangkan yang di DAS ini karena nantinya masuk dalam rapot pendidikan, ini ada kekhawatiran bahwa soal yang disusun itu kan ada yang dari pusat dan juga daerah. Tentu yang berada di daerah ini di DIY tentu dengan supervisi dari Dikora DIY dan juga dari BPMP, mungkin soal-soalnya ya bisa dikatakan adalah soal yang memenuhi kriteria soal yang baik itu validitas maupun realitasnya. Nah, ini kalau kemudian nantinya menjadi isi di rapot pendidikan, tentunya akan akan lebih paling misalkan tuh yang jenjang SMA atau SMA, SMK, karena soal TKA itu yang kemudian nanti menjadi capaian literasi numerasi itu adalah sama disusun oleh Pusmen atau Kementerian Pendidikan. Nah, sedangkan yang jenjang DAS, nah ini yang kemudian ada kekhawatiran bagaimana nanti untuk capaiannya di rapot pendidikan. Mungkin itu Pak Suci yang mungkin nanti mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya ada satu lagi. Menurut nanti dari sudah nasional, misalnya kalau kita ini harus supervisi selang di siapa berapa. Kami yang usul Pak Misi, bagaimana kalau kami mengarah ke karakter yang ditujukan mereka dituju. Tapi kalau usul kan di Polres ini punya benefit tinggi. Lalu bagaimana kalau dituju ke ayah mereka pertama aplikasi yang dipakai oleh seluruh sekolah sendiri. Aplikasi. Sehingga tidak bervariasi ya, kertas ada yang macam-macam gitu. Mungkin kita akan mempermudah deploy ini untuk penilaian karakter membantu saja. Dengan semua atau ini sudah cepat. Satu lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sharing aja ya, posisi terkait dengan penggunaan rapor pendidikan. Yang pertama, itu kan kita tidak partai itu agak kesulitan untuk memakai datanya. Sebagai contoh, seumpama di situ kan jenis pendidikan kita ada SD keagamaan, SD LB, SD kesetaraan, SD umum. Nah, itu kalau di provinsi kita contohkan ada SMA umum, SMA keagamaan, SMA kesetaraan, SMA keagamaan setara, SMA MAK, SMA SMP dan SMA umum. Mungkin itu agak sama dengan yang kita hadapi di kabupaten. Itu
yang dipakai data untuk kabupaten atau dipakai data untuk provinsi itu yang mana? Terus yang kedua, di rapor pendidikan itu sudah ada nilai capaiannya. Untuk provinsi sendiri, jika ada yang tanya, umpama nilai literasinya 80% koma sekian, jika ada yang tanya 80% koma sekian itu dapatnya di mana? Itu mungkin ada sharing seperti itu. Kita memang di kabupaten sering ditanya seperti itu, tapi kita nggak bisa jawab. Mungkin dari provinsi ada pernah mengalami itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira Pak itu sudah mencatat ya. Yang pertama dari Mas Aan Bogor. Ya betul, kami tadi sampaikan ada beasiswa inklusi, jadi mulai kita memang harapkan dari jenjang SD, SMP, SMA penyelenggara inklusi itu akan mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Meskipun juga yang provinsi itu kadang-kadang ada beberapa kabupaten kota juga yang menganggarkan melalui APBD-nya juga untuk ngurusi guru SLB gitu, ada Bantul itu ngurusi guru SLB, SMA itu juga kemarin juga membantu punya perda ya Pak ya, perda perbu gitu ya, dari Bantul kemarin. Saya kira tidak masalah, ini sama-sama juga untuk layanan pendidikan. Kemudian yang beasiswa red level ini ya, memang harapannya digunakan untuk menarik anak-anak ATS gitu ya, anak-anak ATS, dan memang kita menggunakan dashboardnya ATS Mas, jadi ada prosesnya. Kalau yang pendataan kalau dulu awal-awal memang kita mendata door to door ya, awal-awal itu ya di Balai Dikmen itu awal pertama, tapi ketika sudah muncul dashboard ATS ya kita sebenarnya tinggal mencocokkan itu gitu. Meskipun ini di lapangan itu tidak semudah bahwa ini nanti gampang kok gitu, enggak. Karena kita harus ya kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Salah satunya misalnya di pemerintahan desa, kelurahan, tentang kelurahan. Nah itu kadang-kadang dulu juga ada ya, karena ini kesadaran untuk sama-sama mengentaskan anak putus sekolah untuk bisa sekolah ini juga tidak semua masyarakat itu pemahamannya sama gitu ya. Kalau dulu itu sampai ada ya, saya pernah dapat laporan dari kota itu misalnya balai Dikmen kota itu untuk membantu itu harus ada surat bupati gitu ya. Kalau tidak ada surat wali kota waktu itu. Kalau tidak ada surat wali kota ya kami nggak mau bantu. Nah, jadi di lapangan juga ya terjadi beberapa hal tadi. Dan ini memang beasiswa ini sampai 3 tahun tuntas Mas. Jadi 3 tahun tuntas. Cuma permasalahan ATS yang sekarang itu bukan karena masalah pembiayaan ternyata, tapi karena anaknya itu tidak mau sekolah. Ambok dipaksa-paksa disuruh sekolah ya 1 hari sekolah, besok paginya sudah enggak gitu. Nah ini sebenarnya jadi permasalahan ATS itu tidak sederhana bahwa kalau dibiayai dia mau sekolah, tidak. Mereka sudah terlalu nyaman bekerja gitu, dapat penghasilan gitu, kemudian disuruh sekolah itu ya tidak mudah untuk sampai mereka terus punya keinginan itu, karena sudah ya ngapain sekolah nggak dapat apa-apa, tapi kalau kerja di jalanan atau di apa ya dapat uang gitu ya. Jadi manusia silver gitu ya, malah penghasilannya tinggi gitu ya, bisa gitu, daripada sekolah ngapain dapat apa gitu. Kemudian betul Mas, jadi dengan perubahan bahwa TKA ini jadi satu dengan ANBK. Kalau kemarin kan TKA sendiri, ANBK sendiri. Sekarang ini TKA dan ANBK mungkin dari sisi efisiensi saya melihat dari situ.
Jadi sekarang itu tidak ada ANBK itu di kelas tengah gitu, tidak, di SMP atau di kelas 5 di SD itu tidak, tapi sekarang itu semuanya kelas akhir untuk ANBK itu, jadi satu. Nah ngambilnya memang nanti literasi numerasi itu berdasarkan hasil TKA mas, tahun ini 2026 ini itu. Ya memang kalau di jenjang SMA itu jangan mapelnya juga sudah stay gitu ya, itu akan lebih jauh. Cuma yang di SMA memang, di SMP memang kita akan terkendala karena gini, secara standar soal yang TKA SMP maupun SD ini ada unsur soal daerah ya. Meskipun kalau di Jogja ini ya fasilitasi kemarin dari BPMP, terima kasih difasilitasi itu ya, kita bisa 5 kabupaten kota soal yang disusun itu bisa standar gitu, standar provinsi gitu. Maka kalau di wilayah lainnya kita belum tahu gitu. Nah, dengan menyampurkan antara TKA dan ANBK ini, maka jumlah daerah yang diakomodasi untuk TKA ini menjadi berkurang karena mau memasukkan soal-soal ANBK. Mas, yang terjadi seperti itu. Jadi yang dulu itu perkiraan dari 30 soal yang diujikan itu 15 soal dari soal daerah, sekarang tinggal 9 soal TKA yang sekarang kita lagi ada kegiatan TKA ini, maka dari 30 soal itu 9-nya soal daerah. Tapi kalau pusat kemarin menyampaikan bahwa nanti tidak bisa disamakan misalnya antara nilai 8-nya di DIY dengan nilai 8-nya di Papua. Nanti ada penghitungan-penghitungan yang tanggal terakhir besok akan disampaikan hasil TKA-nya ini bulan Mei itu sudah dihitung, sudah dihitung. Jadi ya tidak berarti bahwa nanti disamakan antara yang di Papua sana sama di Jawa gitu kan. Ya memang untuk yang jenjang SD sama SMP dengan soal-soal yang mungkin ada faktor-faktor itu memang nanti juga saya kira ada pengaruh sendiri. Tapi ya kebijakan pusatnya seperti itu mas. Jadi saya harus menyampaikan bahwa kalau yang di SMA SMK itu memang secara soal kan semuanya soal pusat gitu ya. Tidak ada soal yang masing-masing daerah gitu ya. Jadi ini ya bisa saja nanti berpengaruh antara di provinsi satu dengan provinsi lainnya, karena ya tergantung dari nanti proses soal yang dari daerahnya seperti apa gitu. Itu yang terkait TKA. Kemudian dan aplikasi ya ini kebetulan saya jadi PLT Telkomdik, nanti ini menjadi masukan saya kira bagaimana cara mengukur karakter gitu ya. Meskipun pusat sekarang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Nah, bagaimana proses mengukurnya, bisa dibuat aplikasi, kemudian cara mengontrolnya, gitu ya. Sekarang itu digitalisasi sekolah, saya kira ya, itu sesuatu yang nanti dipikirkan. Meskipun sekarang kami pun untuk yang SLB tentang augmented reality ya, itu juga sudah dilakukan gitu. Nanti saya itu kemudian dari Gunung Kidul ya penggunaan raport pendidikan yang dipakai yang mana, jadi ya sesuai dengan seperti yang saya sampaikan tadi itu, kami itu juga ketika ada kuning atau ada hijau atau apa yang di SLB itu sebenarnya kami juga sudah menyampaikan yang di SLB ya, SDL ada SDLB, SNPLB, SMALB, kemudian padahal itu dalam satu atap namanya SLB gitu. Itu intervensi kita juga harap meningkatkan seperti apa itu juga kita bingung. Ini yang ditingkatkan seperti apa gitu. Kemudian rapor pendidikan ini sebelumnya juga Pak saya sampaikan juga itu berubah rentangnya dulu itu 1 sampai 3 berubah menjadi rentangnya 1:100 gitu. Padahal dulu kan harapannya rapor pendidikan itu kan masuk dokumen perencanaan daerah, target-target perencanaan daerah gitu. Nah kalau berubah-berubah, padahal itu diajar kita, ya memang kadang-kadang masuk nanti kalau berubah ya harus mengubah RPJMD gitu.
atau mengubah apa gitu. Nah, maka yang bisa kita jadikan patokan ya yang sesuai dengan kewenangan kita. Misalnya kalau di kami yang saya tampilkan tadi itu ya SMA, SMK, SLB sebenarnya cuma 3 itu sebenarnya, tapi yang SLB dibagi menjadi 3 itu saja. Tapi kalau untuk yang tadi ada sekolah-sekolah SMK yang berbasis itu ya tidak terpilah kan sampai segitunya, tidak terpilah sampai gitu. Yang terpilah itu yang di SD, LB, SMP, LB, SMA, LB. Nah, tapi ya kita mau mengukur yang berbasis ini, yang berbasis itu tidak tercakup di situ. Kalau di SMK ya SMK dan derajatnya itu saja. Itu yang kita pakai seperti itu. Nah ini Pak, saya sudah tanyakan caranya ngitung kok iso kita literasinya sekian. Itu nilainya di mana? Nggak pernah disampaikan, maaf ya, dari PMP. Sudah saya tanyakan, jelas di forum besar itu saya sampaikan literasi, numerasi kita selalu dapat apa pendidikan ini kita dapat sekian nilainya. Itu caranya itu piye? Nggak pernah disampaikan. Ya, itu padahal itu saya ditanyakan ya. Pemeriksa itu dengan adalah nilainya segitu, nilainya di mana? Nah, saya jawabnya ya itu pusat yang hitung gitu. Iya, saya selalu mengatakan ya kita kan dapatnya sudah di nilaimu gitu kan. Tapi kita ngitungnya seperti apa sampai dengan saat ini saya juga tidak tahu Pak. Sudah kami tanyakan itu bagaimana cara menghitungnya kok bisa segini. Tapi sebenarnya supaya daerah itu tidak bertanya-tanya gitu. Kok aku dapat nilainya sekian gitu. Itu ya paling tidak ada instrumen-instrumen yang bisa menunjukkan kenapa nilainya sekian gitu. Supaya ya kalau ditanya kita pemeriksa suka tanya Pak, ini kok nilainya segitu dapat dari mana, ini kok nilainya bisa segitu, yang salah apanya, yang kurang apanya gitu. Jadi kalau ditanya nilai 80 itu kalau provinsi ya sama-sama tidak tahu Pak, menghitungnya dari apa, tahunya dapat sekian, DIY sekian gitu, literasinya sekian. Nah, tapi ya karena sudah dihitung pusat untuk digunakan ya kita gunakan. Seperti itu. Saya kira itu baik yang didapatkan di sana. Terima kasih Pak Suci. Saya kira cukup ya keterbatasan waktu. Apabila nanti ada yang belum jelas atau masih bisa didiskusikan lebih lanjut, nanti ada teman-teman dari BPMP, ada Pak Dianto, ada Pak Dr. Sudianto, dan ada Pak Rudi, ada Pak Susi, dan mungkin kemarin juga telah mempelajari terkait dengan mungkin dari Mas Anang mungkin bisa ditanyakan lagi itu di Pak Susi atau Pak Dianto atau Pak. Nanti jawabannya seperti apa? Karena beliaunya itu yang juga kemarin itu mempelajari. Jadi Bapak dan Ibu, saya kira kita cukupkan untuk sesi ini. Terima kasih Pak Suci, tidak bosan-bosan kalau mohon dibantu kalau ada kegiatan di sini Pak Suci, karena kami tetap mengandalkan Pak Suci untuk ya berbagai macam, kadang ada di TKA, kadang ada di Arkas, maka Bapak dan Ibu, saya kira tapi untuk lebih aktualnya kita berikan aplaus lagi untuk Bapak. Kita doakan dan terima kasih kepada Pak Suci, mudah-mudahan selamat dan bisa melanjutkan aktivitas. Itu Bapak dan Ibu, kita akhiri saja, kemudian nanti kita langsung istirahat, kita masuk lagi jam 13. Tidak salah jam 13. Kita istirahat, makan siang, kemudian sholat, Terima kasih.
Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pasang foto ya. Saya udah baik. Nanti kita makan siangnya di rumah makan amanah kemudian teman-teman yang belum melengkapi data untuk bisa diserahkan ke masnya. Kemudian kamar yang mau check-in belum check-in silahkan check-in, nanti masuk ke istirahat di kamar nanti ini apa besok lagi. Oke, kelalaian untuk cancel ya. Silakan istirahat, nanti ngobrol bisa konsep jam kurang lebih